Raden Tumenggung Gunung Galunggung. Halo sahabat Bujang Misteri Official, semoga dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun, amin. Sebelum menyimak kisahnya, apa salahnya sahabat like dan subscribe dahulu channel ini, agar lebih berkembang lagi, dan agar kami bisa cepat-cepat bagi-bagi rejeki dengan sahabat setia Bujang Misteri Official. Jika sudah, yuk kita simak kisahnya sama-sama. Setiap hari seorang rakyat Padang Kemulan harus bersedia untuk disantap oleh Dewata Cengkar. Mereka tidak dapat menghindar dari raja mereka yang berwujud raksasa itu, karena sudah begitu sumpah Dewata. Setelah tumbal tanah Jawa ditanamkan di 5 tempat, yang pusatnya di Gunung Tidar, yang lainnya di barat dan timur, utara dan selatan, maka Dedemit dan Berekasan lari terbirit-birit ke dalam gua laut dan ke jurang-jurang yang dalam di sekitar segala gunung yang tinggi menjulang. Selama 21 hari, seluruh gunung di Jawa Tengah menggelegar berubah bentuk seperti wujud kepala Wisinu, sebagai tangkai keris kujang. Maka Aji Saka pun menjalani seluruh daerah-daerah yang telah aman. Tetapi rupanya masih ada juga satu daerah yang rajanya adalah keturunan raksasa. Mengapa penduduk berlarian? Tanya Aji Saka kepada Mbok Kasihan. Mereka menghindarkan agar jangan menjadi santapan Dewata Cengkar hari ini, jawab Mbok Kasihan. Kalau tidak setiap hari ada bayi yang lahir, tentu akan habis seluruh rakyat Padang Kemulan ini, pungkas Aji Saka. Kalau begitu biarlah saya yang mendatangi Dewata Cengkar untuk menjadi santapannya. Jangan Raden, biarlah orang lain. Karena Raden orang berilmu, tentu banyak orang lain merasa kehilangan, kata Mbok Kasihan. Sementara Dora dan Sembada merasa bergidik dengan maksud Aji Saka yang merelakan diri untuk dimakan Raja Dewata Cengkar itu. Sedangkan di dalam hati Aji Saka, ingin melihat keampuhan ilmu raksasa Dewata Cengkar. Maka berangkatlah mereka diiringi orang banyak, untuk menuju pendopo keraton Padang Kemulan. Dewata Cengkar tertarik hatinya melihat seorang gagah datang mengunjunginya, tetapi tiba-tiba Aji Saka berkata, "Akulah yang bersedia hari ini untuk santapan Paduka Raja." Dewata Cengkar melirikkan matanya, memperhatikan wujud Aji Saka sebagai orang berilmu tinggi, kemudian ia berkata, "Kau kuangkat menjadi panglimaku yang utama." Dijawab oleh Aji Saka, bahwa ia mau menjadi panglima asalkan diberi tanah Jawa selebar sebanyak. Sejenak Dewata Cengkar tersentak, kemudian mengerti bahwa Aji Saka sebenarnya ingin menentang kekuasaannya. Sementara itu, di belakang Aji Saka banyak rakyat sebagai pengikutnya. Maka dengan memendam marah yang menyala-nyala, Dewata Cengkar menaiki kuda pilihannya, sambil diiringkan oleh sebagian hulu balang dan punakawannya. Aji Saka membuka serbannya, dibentangkannya mulai dari halaman keraton. Tetapi luasnya serban Aji Saka bertambah terus, sampai menuju pantai selatan. Sementara rakyat yang melihat keajaiban itu, semakin banyak mengiringkan Dora dan Sembada. Mereka mulai mendukung Aji Saka sebagai orang berilmu yang akan mengalahkan raja mereka yang zalim, pemakan manusia. Sesampai rombongan di padang teritis, Dewata Cengkar berdiri di atas sebuah tebing pantai. Aji Saka memberi aba-aba kepada Dora dan Sembada, punakawannya. Mereka berdua maklum apa yang harus dilakukan. Mereka segera menolakkan Dewata Cengkar ke laut. Sejenak semua rakyat Padang Kemulan bertempik sorak kegirangan. Tetapi tempik sorak itu segera terhenti, karena melihat bahwa Dewata Cengkar bukannya musnah. Mungkin karena banyak roh-roh orang yang menjadi santapan di dalam dirinya, Dewata Cengkar berubah wujud menjadi buaya yang sangat besar, sehingga dapat menelan kapal-kapal yang berlayar di pantai selatan.
sehingga tak satu pun kapal yang aman berlayar dari Parangtritis sampai ke Pelabuhan Ratu. Seluruhnya ditelan oleh wujud inkarnasi Dewata Cengkar. Nyai Roro Kidul Putri Perangin-Angin menjadi sangat bersusah hati karena kerajaan laut pantai selatannya diobrak-abrik oleh wujud baru Dewata Cengkar. Sampai akhirnya ia bersumpah di tepi laut selatan, buaya wujud Dewata Cengkar telah merusak ketenteraman kerajaan lautku. Siapa yang dapat mengalahkannya? Jika ia perempuan akan kuambil menjadi saudaraku, dan jika laki-laki akan kukawinkan dengan anakku Putri Nini Blorong dari Gunung Merapi. Sayembara itu tersebar ke seluruh gunung-gunung, didengar oleh seluruh anak-anak pandita dan resi. Gunung Merapi memuntahkan asapnya ke atas sebagai tanda menjadi saksi apa yang telah diucapkan oleh Roro Kidul. Berbagai anak raja turunan dewa turun ke Laut Selatan, menandingi Dewata Cengkar, tetapi semuanya tidak ada yang berhasil. Bahkan sebagian tidak kembali karena ditelan oleh Dewata Cengkar dengan rahangnya yang mampu menelan bukit. Raden Tumenggung, anak Pandita Agung Gunung Galunggung, datang ke hadapan ayahandanya. Kalau ayahanda mengizinkan, anak Anda akan mencoba kesaktian Dewata Cengkar yang telah berubah wujud menjadi buaya raksasa itu. Sejenak Pandita Agung Gunung Galunggung berdiam diri, karena ia memikirkan bahwa semuanya itu terjadi karena telah demikian kehendak Hyang Widi. Ayahanda tidak dapat menolong anak Anda dalam sayembara itu. Semoga saja para dewata akan merestui anak Anda untuk dapat mengalahkan Dewata Cengkar. Apabila janji Hyang Widi memang telah begitu, anak Anda akan menerima pula nasib yang lain. Karena semuanya bergerak bergantian seperti telah ditetapkan oleh para dewa. Diiringi oleh anak-anak para hulu balang Istana Agung Gunung Galunggung, Raden Tumenggung berangkat menuju pantai selatan. Para pandita ikut mengantarkannya dengan membaca doa dan permohonan kepada dewa-dewa, agar Raden Tumenggung berhasil memusnahkan buaya raksasa wujud Dewata Cengkar. Raden memilih Bukit Kararang yang tinggi, sebagai tempatnya terjun ke dalam Laut Selatan. Seperti panah yang meluncur ke permukaan air, hanya bekas titik buih yang putih saja yang menandakan bahwa Raden Tumenggung telah hilang ke dalam Laut Selatan mencari Dewata Cengkar. Para dewa telah menakdirkan bahwa selama di dalam air laut, Raden Tumenggung dapat bernapas bebas, karena seluruh keliling tubuhnya tidak tersinggung air laut, disebabkan ada ruangan udara yang dapat dipergunakannya untuk bernapas. Bebaslah Raden Tumenggung mencari buaya raksasa itu. Sampai ke dalam gua-gua besar di bawah laut, diperiksa oleh Raden Tumenggung. Mungkin saja buaya inkarnasi itu sedang bertapa untuk menambah kekuatannya. Tetapi abis minggu berganti minggu, buaya raksasa itu belum juga kelihatan. Sampai suatu ketika tiba-tiba lidah air laut melonjak ke udara, beberapa kali tinggi pohon kelapa. Disusul oleh hidung buaya raksasa yang terjulur dari bawah air laut. Kemudian ia mengangakkan mulutnya yang gelap dan berbau busuk menuju Raden Tumenggung. Aku datang kepadamu, hai Dewata Cengkar, untuk menghentikan kerusakan yang kau perbuat di sepanjang pantai selatan ini. Buaya itu terperanjat sejenak, kemudian tertawa hebat, sehingga gelombang di antara mulutnya yang menganga semakin besar, tertiup udara dari dalam perutnya, diiringi ocehan tertuju kepada Raden Tumenggung yang melayang-layang sangat kecil di dalam air. Kau yang tertarik kepada Nini Blorong, anak Roro Kidul di Gunung Merapi itu, ya, kata Dewata Cengkar. Maka keduanya pun bertarung, dengan bentuk tubuh yang tidak seimbang. Dewata Cengkar mendapat kesulitan untuk menelan tubuh Raden Tumenggung yang kecil seperti teri sehingga selalu dapat menghindar dari rahang buaya raksasa yang terbuka. Tidak akan semudah itu kau dapat menelanku,
ejek Raden Tumenggung, karena aku juga mungkin telah diizinkan Dewata untuk mengalahkan kesalimanmu. Suatu ketika Raden Tumenggung berhasil singgah di batok kepala buaya raksasa itu. Langsung ditikamnya dengan keris kujang sakti berlubang satu. Tetapi tidak mempan, karena kulit buaya itu sekeras batu karang. Malahan keris kujang raib menjadi binatang berekor menuju langit. Dan binatang berekor itu mengeringkan Raden Tumenggung yang di bawah laut. Sehingga tampak di seluruh pegunungan bahwa Dewata Cengkar belum terkalahkan. 21 hari lamanya, pertarungan itu belum ada yang kalah menang. Terkadang Raden Tumenggung terlempar ke darat, ke kaki gunung, oleh sabetan ekor buaya. Tetapi kembali ia terjun ke laut. Semua rakyat kerajaan pantai selatan berbaris di sepanjang pantai, ingin melihat siapa yang akhirnya akan menang. Kau tidak akan dapat mengalahkan aku, ujar Dewata Cengkar. Kekuatan dari seluruh jantung manusia yang kumakan telah memperkuat kedikdayaan wujudku yang baru. Tahulah Raden Tumenggung bahwa memakan jantung manusia adalah syarat ilmu kedikdayaan hitam yang dipakai oleh wujud baru Dewata Cengkar. Itulah sebabnya tidak mudah dikalahkan. Tahukah kau sudah berapa anak raja dan pandita yang berada di dalam perutku ini? Oceh si buaya raksasa, kau akan menyusul mereka pula dan berjumpa di neraka jahanam sana. Raden sangat geram, sehingga gerahamnya bergemeretakan. Untuk kesekian kalinya ia menerpa raksasa buaya itu. Tetapi disambut oleh pukulan moncong yang besar, sehingga Raden Tumenggung terlempar ke angkasa. Melayang-layang tubuh Raden Tumenggung, lama semakin turun. Sementara itu buaya raksasa tadi siap mengangakkan rahangnya, menanti Raden Tumenggung jatuh ke bawah. Di saat yang berbahaya itulah muncul Roro Kidul yang datang bersama lidah ombak yang besar dan bersorak, "Sambutlah telur ini dan telanlah agar kau tidak dikalahkannya." Dalam keadaan melayang turun, Raden Tumenggung menyambut telur yang dilemparkan Nyai Roro Kidul itu. Memang tidak ada jalan lain, rahang buaya raksasa telah menantikan batang tubuhnya. Hanya selapir awan tipis jarak moncong buaya dengan tubuh Raden Tumenggung. Ketika itulah kesempatannya menelan telur yang dilemparkan Nyai Roro Kidul. Tiba-tiba tubuh Raden Tumenggung meledak hebat, berganti wujud menjadi seekor ular naga dengan ekor seperti ikan mas. Ia terjun ke mulut buaya raksasa. Dari lidah naga wujud Raden Tumenggung, meluncur petir dengan 7 cabang api yang berbeda warnanya. Api petir itu langsung memecahkan rahang buaya raksasa, sedangkan beberapa cabangnya menuju mata dan otaknya. Sehingga buaya wujud Dewata Cengkar itu meraung hebat ke angkasa. Kemudian menggelepar-gelepar, menimbulkan ombak bergulung-gulung menuju pantai, merusakkan gubuk yang berada di tepinya. Hiruk-pikuk penduduk di tepi pantai, menghindarkan diri dari ombak guncangan tubuh Dewata Cengkar. Sehari semalam buaya raksasa itu meregang nyawa di dalam laut selatan. Selama itu ia berenang dari arah barat ke timur, merusak apa yang dapat disambarnya, sungguh pun kedua matanya telah buta. Hari ketujuh, ombak pun reda. Bangkai buaya raksasa telah tenggelam ke dasar laut. Tinggal Raden Tumenggung yang heran melihat dirinya berubah menjadi seekor naga berekor ikan mas. Tidak jauh dari sana Nyai Roro Kidul yang berdiri di atas ombak, tersenyum dan berkata kepadanya, "Kau telah lulus dari sayembara besar ini dan aku rela anakku Putri Nini Blorong menjadi istrimu." Raden Tumenggung menjadi gundah, karena ia berubah wujud. Ia teringat kepada wasiat ayahnya, Raja Agung Gunung Galunggung, bahwa sumpah dewata bila dihalangi akan berakibat buruk bagi makhluk. Apa daya Raden Tumenggung yang telah menjadi naga? Ia tak bisa,
kembali menjadi makhluk biasa karena telur tumbal janji telah ditelannya. Bagaimana lagi akan mengeluarkannya? Dengan perasaan sedih Raden Tumenggung menuju ke pantai. Dari laut kelihatan olehnya ayahnya berdiri menunggunya di lereng Gunung Galunggung. Raden Tumenggung tidak dapat lagi menahan air mata untuk mengadukan nasibnya. "Kau telah berubah wujud, anakku," ujar Raja Agung Galunggung. "Oleh karena itu, kau harus bertapa 1000 tahun lamanya, agar kau kembali seperti biasa. Masuklah ke salah satu gua di kaki Gunung Galunggung. Bagaimanapun, sumpah itu tidak dapat kutolak. Kau telah menjadi suami dari Putri Gunung Merapi, anak Nyai Roro Kidul yang cerdik itu." Mendengar ucapan ayahnya, Raden Tumenggung merangkak ke lereng Gunung Galunggung. Dicarinya salah satu gua yang menghadap arah ke barat daya, lalu menghilang di sana. Sementara itu sang Nyai Roro Kidul menyiapkan pesta perkawinan putrinya. Tetapi ketika itu Raja Agung berkata, "Biarlah anakku bertapa selama 1000 tahun sampai dia kembali berubah wujud. Setelah itu baru kita nikahkan dengan anakmu Putri Nini Blorong." Sementara itu Gunung Merapi menyentak-nyentak mengeluarkan abu, pertanda telah bersedia untuk menjadi pengantin Raden Tumenggung yang dapat mengalahkan buaya raksasa Dewata Cengkar. Alangkah sedihnya Nini Blorong mendengar pesta perkawinan itu diundurkan sampai 1000 tahun, menantikan Raden Tumenggung selesai bertapa brata. Kerinduannya yang tertahan-tahan menyebabkan Gunung Merapi selalu mengeluarkan abu dan meletus. Sedangkan Raden Tumenggung tidak bergerak seperti batu menghadapkan dirinya ke arah barat daya. Setiap 100 tahun diberinya pertanda bahwa setingkat tapanya telah bertambah dan akan terjadi perubahan pada dirinya. Bila mereka menikah kelak akan terjadi perubahan besar di tanah Jawa ini. Sesudah Gunung Galunggung meletus pada tahun 1882, disusul pada tahun 1982 ini genaplah 1000 tahun Raden Tumenggung melaksanakan tapanya. Maka wujud naga batang tubuh Raden Tumenggung tampak oleh penduduk di sekitar Gunung Galunggung, turun ke bawah. Anak Galunggung ikut meletus, memberitahukan hal ini kepada Sang Hardi Hyang, yang disampaikannya dengan abu yang tersebar sampai ke Gunung Sanggabuana Bandung dan sekitarnya. Setelah berita itu disampaikan, barulah diteruskan ke seluruh gunung yang berada di sekitar Gunung Merapi Jawa Tengah, Gunung Wilis, Gunung Sepuh, Gunung Merbabu, Gunung Pangrango, Gunung Muria dan Gunung Selamat. Yang terakhir ini sebagai batas hulu dengan mata keris kujang. Karena Gunung Selamat dianggap sebagai pandita yang sanggup memberikan wejangan waskita tentang perjodohan yang telah disumpahkan Nyai Roro Kidul, abu yang menyelimuti Gunung Selamat, disambut gunung itu dengan kepulan asap kepundannya, pertanda bahwa wejangan itu diberikan tidak berapa lama lagi. Sementara itu wujud Raden Tumenggung telah berubah dari naga dengan ekor seperti ekor ikan mas, menjadi dewa yang beristrikan Nini Blorong. Sebagai pertanda bagi manusia yang akan datang, bahwa tugas Gunung Merapi Jawa Tengah beralih kepada Gunung Galunggung di Jawa Barat. Kata orang waskita, jika perkawinan gaib Gunung Merapi dengan Gunung Galunggung telah terjadi, akan ada pesta gaib di seluruh tanah Jawa. Dilengkapi dengan pertanda terjadinya gerhana matahari pada bulan Juni tahun 1983 yang akan datang. Nyai Roro Kidul akan naik ke daratan untuk menikahkan anaknya dengan Raden Tumenggung. Ia akan muncul dari arah Parangtritis, bila Gunung Merapi meletus dan mengeluarkan laharnya ke arah barat daya. Dan lahar itu akan membelah Kali Progo dan Kali Opak sehingga air laut masuk ke tengah pulau, sebagai pertanda Nyai Roro Kidul telah datang bersama seluruh punakawan dan dayang-dayangnya. Tentu saja daratan yang dilaluinya akan berubah.
Seperti ucapan Jayabaya, Pulau Jawa ini pada suatu masa akan menjadi seperti kapal tua, bocor di tengahnya dan masuk air. Semua makhluk gaib berunding, membicarakan kedatangan Nyai Roro Kidul ke pedalaman daratan, dari kerajaannya di pantai selatan. Apakah ia akan masuk terus menembus pedalaman Jawa Barat sampai mencapai Gunung Galunggung? Sebagian orang merasakan perubahan bentuk Pulau Jawa yang mengakibatkan terdesaknya manusia oleh air laut, menggantungkan harapan kepada Pangeran Akidah Gaib yang bertapa di Gunung Selamat. Dialah yang dapat membatasi perjalanan air laut itu sampai ke pintu masuk sebelah timur. Tetapi Nyai Roro Kidul bersumpah bahwa ia harus sampai ke Gunung Galunggung untuk memperjabatkan tangan anak dan menantunya. Sumpah itulah yang sedang dipikirkan oleh Pangeran Akidah Gaib yang masih menadahkan kedua tangannya kepada penguasa tunggal, menanyakan apa sesungguhnya kesalahan manusia sampai harus tersingkir oleh air laut. Mohon petunjuk apa kebijaksanaan yang harus dilakukan, pengganti sumpah Roro Kidul memeriahkan perkawinan anaknya. Orang-orang waskita seperti memakan buah simalakama, menghadapi perkawinan Gunung Merapi dengan Gunung Galunggung. Jika kedatangan Roro Kidul bersama meluasnya kerajaan lautnya diterima, Gunung Merapi akan meletus terus. Demikian juga Gunung Galunggung akan mengancam keselamatan manusia di sekelilingnya. Tetapi bila perkawinan mereka dilangsungkan, Nyai Roro Kidul dengan seluruh abdi kerajaannya akan melalui tengah-tengah Pulau Jawa, bersama air laut sebagai pengantar perjalanan mereka. Bila Pangeran Gunung Selamat menghalangi perjalanan Nyai Roro Kidul hanya sampai di lereng bagian timurnya, berarti pesta pernikahan itu belum sah, karena Nyai Roro Kidul belum sampai di lereng Gunung Galunggung. Tetapi akan diam sajakah Nyai Roro Kidul diperlakukan seperti itu? Nah, bagaimana menurut sahabat Bujang Misteri Official? Pasti belum tahu kan jawabannya? Nanti akan tuntaskan semuanya. Namun sebelum melanjutkan penelusurannya, apa salahnya sahabat like, share, dan subscribe dulu channel kami ini? Jika sudah, kami doakan semoga dimurahkan rezekinya. Amin. Thank you.